misi kemanusiaan menembus blokade Gaza melalui jalur laut Mediterania terus digelorakan oleh ratusan aktivis kemanusiaan pro-Palestina, termasuk puluhan aktivis asal Indonesia. Guna mempersiapkan perjalanan kemanusiaan ini, sejumlah pembekalan untuk pelayaran terus dilakukan. Pelayaran maritim dalam misi kemanusiaan Gaza tercatat sebagai misi kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah. Tercatat sebanyak 44 negara dan ratusan aktivis kemanusiaan tergabung dalam gerakan global Sumut Flotilla. Mereka bertekad akan menerobos blokade Israel untuk membuka koridor kemanusiaan untuk rakyat Gaza yang kini mengalami genosida. Salah seorang anggota steering committee global Sumut Flotilla sekaligus koordinator Sumut Nusantara, Muhammad Nadir Al-Nuri, menyebut misi pelayaran kemanusiaan terbesar ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Guna menyiapkan pelayaran tersebut, sejumlah pelatihan dan pembekalan bagi aktivis terus dilakukan sembari menunggu kapal berlayar dari Tunisia menuju Gaza. Bersama-sama di dalam satu usaha di bawah nama Sumut Nusantara, berada bersama-sama dengan Global Sumut Flotilla yang diwakili lebih sebenarnya daripada 50 buah negara, akan bergerak bersama-sama untuk memecahkan kepungan ke atas Gaza melalui jalan laut dan insya-Allah membuka humanitarian koridor laluan kemanusiaan supaya bekalan makanan, perubatan dan sebagainya boleh dibawa masuk ke dalam bumi Gaza. Indonesia bersama Malaysia dan sejumlah negara lainnya dari Asia Tenggara dan Asia Selatan akan diberangkatkan pada awal pekan ini dari Tunisia menuju jalur Gaza. Sejumlah bantuan kemanusiaan seperti makanan dan obat-obatan juga turut dibawa. Aksi kemanusiaan ini lebih mengedepankan aksi damai dan tanpa kekerasan, sehingga diharapkan Israel membiarkan konvoi laut ini masuk ke dalam jalur Gaza. Ya, lalu pemirsa, sejauh apa upaya para relawan Indonesia menembus blokade Gaza yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla yang akan mengarungi laut Mediterania? Kita sudah terhubung dengan koresponden iNews Ahmad Tasori. Selamat malam waktu Jakarta, Bung Coki. Ini kami diinformasikan bahwa besok armada akan berangkat. Seperti apa persiapan akhir? Ya, selamat sore waktu Tunisia, Mbak Reni dan pemirsa di tanah air. Betul sekali bahwa rencananya tetap meskipun telah terjadi insiden pada kemarin malam, tepatnya pada dini hari tadi, bahwa salah satu kapal Freedom Flotilla, salah satu kapal Sumut Flotilla ini mengalami insiden di mana ada teror bom api yang dijatuhkan dari pesawat tanpa awak yang diduga ini merupakan dari yang dikirim oleh salah seorang musuh Palestina seperti halnya Israel. Oleh karena itu perlengkapan ataupun persiapan untuk melakukan pelayaran besok meskipun telah terjadi insiden seperti itu yang terkonfirmasi dari steering committee, besok akan tetap dilakukan pelayaran untuk mengarungi laut Mediterania untuk menuju pantai Gaza, Reni. Sudah fix besok akan berangkat ya Bung Coki ya? Ya, seperti yang tadi kita dapat informasi bahwa tadi sekitar 2 jam yang lalu steering committee baik itu dari Global Sumut Flotilla maupun Sumut Nusantara yang merupakan salah satu induk dari Indonesia Global Peace Convoy yang merupakan wadah lembaga-lembaga kemanusiaan di Indonesia, tadi menyatakan 2 jam yang lalu bahwa esok hari tetap akan fix diberangkatkan meskipun ada ancaman-ancaman baik itu teror maupun situasi dan kondisi laut di sekitaran Mediterania masih relatif gelombangnya masih tinggi. Namun demikian persiapan itu sampai dengan sore ini waktu Tunis itu terkonfirmasi besok akan diberangkatkan. Ready? Tadi Anda menyebutkan bahwa gelombangnya sedang tinggi. Ini prediksi cuaca besok seperti apa, Bung Coki? Ya, dapat kami informasikan bahwa informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika dari Tunisia sendiri, tadi kami sempat mendapatkan informasi bahwa laut di sekitaran Mediterania yang akan dilalui, baik itu dari mulai Tunisia menuju perairan Libya sampai dengan Mesir hingga akhirnya sampai ke wilayah Gaza, kondisi laut dalam kondisi kurang bagus secara cuaca. Namun demikian tekad yang besar dan semangat juang yang luar biasa untuk dapat menembus blokade Gaza dan membuka koridor kemanusiaan
relawan kemanusiaan dan aktivis kemanusiaan dari berbagai negara akan tetap semangat dan tetap melakukan misi perjalanannya esok hari, Reni. Ketika sudah diprediksi besok cuacanya lumayan tidak bersahabat, begitu ada persiapan khusus tidak untuk menghadapi cuaca buruk? Tentunya dari pengalaman rekan-rekan ataupun aktivis yang sudah berlayar dari Barcelona, 2 hari yang lalu teman-teman aktivis kemanusiaan termasuk puluhan aktivis dari Indonesia sudah diberikan perbekalan baik ketika dalam menghadapi cuaca buruk maupun serangan-serangan dari intersip terhadap dari pihak Israel gitu, Reni. Kalau besok berangkat berarti kira-kira untuk dari Tunisia berlayar sampai ke Gaza kira-kira berapa lama waktu yang akan ditempuh? Diperkirakan waktu jarak tempuh antara Tunisia menuju perairan Gaza itu kurang lebih memakan waktu 7 sampai 9 hari, Reni. Akan tetapi waktu ini bisa lebih panjang lagi mengingat situasi dan kondisi laut di Mediterania terlihat kurang baik-baik saja gitu, Reni. Bahkan sebelum berangkat katakanlah sudah ada insiden salah satu kapal yang berangkat menuju Tunisia diteror atau mendapatkan serangan seperti itu. Lalu bagaimana mental para aktivis yang akan berangkat besok? Kalau kami tadi sempat melakukan pemantauan di lapangan, terlihat ada ratusan aktivis pro Palestina di depan gedung teater Tunisia yang melakukan aksi damai sekaligus menyuarakan perdamaian. Tetap mereka bersikeras dan tetap mereka melakukan aksi ini adalah untuk bagaimana bisa membantu saudara-saudari Gaza untuk bisa menyalurkan bantuan kemanusiaan baik itu logistik maupun obat-obatan. Reni. Berarti tekadnya tetap bulat dan semangatnya tetap membara ya. Terima kasih Bung Coki atas laporan Anda. Kami doakan bersama di sini semoga perjalanannya lancar tanpa ada halangan apapun. Terima kasih Bung Coki. Selamat malam waktu Jakarta.